Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nafis Firjani. Saya Siti Nazratul Hasanah. Askar Yahya. Pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan sedikit tentang filsafat profetik dalam pendidikan. Mungkin pertama-tama saya juga akan menjelaskan tentang apa itu filsafat profetik dan juga tentunya filsafat profetik. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa filsafat adalah satu disiplin ilmu yang mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang eksistensi, ilmu, pengetahuan, etika, dan berusaha menjawab berbagai aspek dalam kehidupan manusia. Tentunya dengan menggunakan pemikiran yang kritis dan juga pendekatan atau refleksi filosofis. Nah, kemudian profetik. Profetik itu apa? Nah, profetik ini teman-teman sebenarnya lebih mengacu kepada hal-hal yang berkenaan dengan sifat kenabian atau kenabian itu sendiri. Nah, lebih mengacu kepada kajian keagamaan atau spiritualis. Nah, lebih singkatnya, profetik ini adalah hal-hal yang berhubungan tentang kenabian. Nah, bagaimana filsafat profetik ini terbentuk gitu, dapat menyatu filsafat profetik. Nah, filsafat profetik itu sebenarnya bukan dari cabang ilmu filsafat atau filsafat tradisional, tapi lebih kepada pemikiran-pemikiran yang mengarah kepada pemikiran kritis tentang keagamaan atau kajian tentang keagamaan. Pada dasarnya filsafat profetik ini merupakan pemikiran filosofis yang merujuk kepada nabi dalam Al-Quran dan Sunnah. Seperti itu. Itu sedikit tentang penjelasan mengenai filsafat profetik dan juga filsafat profetik. Ada sebuah terobosan pemikiran yang dirintis oleh Kunto Wijoyo lebih menekankan aktualisasi keberagaman ilmu sosial. Hal ini sangat relevan dengan konteks Indonesia dan dunia muslim, memudayakan ilmu profetik dengan cara mengilmukan Islam, menumbuhkan budaya praktis keilmuan dan keberagaman dengan memproduksi metodologi keilmuan profetik, menggali kembali pemikiran filsafat Islam dan budaya luhur bangsa untuk kemudian mengkolaborasikan menjadi sebuah pijakan konkret dalam melakukan pembaharuan juga. Dalam Hazanah Pendidikan Islam, sangatlah masyhur sebuah hadis yang berisi definisi mengenai Islam, iman, dan ihsan, di mana Jibril alaihissalam mendatangi Nabi Muhammad SAW ketika sedang mengajar para sahabat. Jibril datang dengan berpakaian serba putih tanpa ada tanda-tanda ia sekali melakukan perjalanan dari tempat yang jauh. Wajahnya sangat bugar, duduk menghimpit lutut Muhammad SAW dan menanyakan definisi ketiganya. Pelajaran yang bisa diambil dari peristiwa itu adalah bahwa kegiatan belajar mengajar haruslah duduk dengan tenang, dalam keadaan suci, yaitu berwudu, menggunakan pakaian yang paling bersih. Sikap duduk yang paling sopan juga merupakan bagian tak terpisahkan dari proses pembelajaran mengajar yang menunjukkan adab, yaitu sopan santun. Tak kalah penting adalah adab dan teknik bertanya yang ditunjukkan Jibril alaihissalam kepada para sahabat untuk menunggu dengan sabar jawaban yang dari pertanyaan yang sudah dilontarkan. Dalam hadis tersebut, Jibril alaihissalam mengkonfirmasi mengenai definisi Islam, iman, dan ihsan dengan konsep masa dari tempat dimensi realitas. Islam mewakili agama melalui kelembarannya, iman mempresentasikan hubungan vertikal antara manusia dengan Allah atau dari segi keluasaan. Sementara ihsan merupakan aspek yang mengajarkan pada kita bagaimana melakukan kedalaman agama.
Ihsan mengajarkan manusia untuk bagaimana bersyukur ketika mendapatkan kebahagiaan dan bagaimana bersabar ketika mendapatkan cobaan. Sejalan dengan itu tuh ada kesamaan maksud dengan 3 ajaran pokok dalam hadis tersebut, yakni mengenai pendidikan Islam profetik. Kunto Wijoyo mengemukakan bahwa ia memuat 3 pilar utama, yaitu humanisasi, liberalisasi, dan transendensasi, menjadi sebuah acuan dalam memperbaiki peran pendidikan Islam. Maksudnya dengan memasukkan 3 pilar utama Islam profetik ke dalam pendidikan Islam akan mengantarkan peran pendidikan Islam yang dapat memberikan kontribusi ke dalam konteks sosiologis sebagai jawaban dari berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat. Salah satunya dalam mengembalikan kesadaran manusia untuk bersikap religius sebagai diri umat Islam, sehingga tidak lagi pendidik Islam yang hanya menanamkan nilai-nilai keislaman saja, tetapi sekaligus dapat mentransformasikan ke arah sosial dan menjawab permasalahan yang aktual. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kegiatan filsafat memiliki tujuan akhir, yaitu mencapai kepada kebijaksanaan. Sebagaimana artinya, yaitu cinta dengan kebijaksanaan. Selain itu, istilah profetik ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu prophet, yang berarti nabi. Profetik di sini dapat kita artikan menjadi kenabian, seperti misi nabi di dunia adalah memberikan manusia dari kegelapan dan memberikan arah tujuan kepada manusia itu sendiri. Ilmu profetik juga mempunyai misi yang sama, yaitu kepada manusia. Ilmu profetik ini bersifat transformatif dengan mengkolaborasikan ajaran-ajaran yang dibawakan oleh Nabi ke dalam bentuk suatu teori sosial untuk selanjutnya menjadi rekayasa untuk transformasi sosial. Lalu ada pula pendapat senada dari Kunto Wijoyo, yaitu pakar ilmu sosial dalam konteks keindonesiaan, yang membuahkan inspirasi ilmu sosial profetik untuk diterapkan pada ilmu lain, misalnya ilmu filsafat, ilmu hukum, ilmu kedokteran, ilmu psikologi, dan ilmu lainnya. Lalu Kunto Wijoyo juga menanamkan benih ilmu sosiologi profetik, di mana ia mencakup 3 pilar, yaitu humanisasi, liberasi, dan transendensi, dan kemudian berkembang ke dalam ilmu-ilmu lain. Antara lain salah satunya adalah filsafat Islam.